teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya. Dan kali ini saya ada di daerah Rokan Hilir kawan-kawan ya. Sebelum Balam atau sebelum perbatasan antara Sumatera Utara dan Riau kawan-kawan ya. Jadi seperti yang kawan-kawan tahu sebelumnya, di video sebelumnya itu di hari Selasa saya sampai bongkaran pertama di Dumai. Dan waktu itu hari Selasa ya, Selasa sore. Jadi saya harus nginap bongkar hari Rabu kawan-kawan ya. Kemarin saat bongkar mohon maaf tidak bisa merekam karena kondisinya di dalam pabrik dan ribet banget, ruwet banget lah pokoknya, menguras tenaga juga. Saya sampai selesai bongkar itu jam 8 ya, jam 8 malam tadi malam itu. Dan sekarang hari Kamis kawan-kawan, sudah tanggal 15 sepertinya ini ya, hari Kamis ya. Bentar, saya cek dulu ya. Oh iya benar, tanggal 15. Sudah 1 minggu lebih ya ini perjalanan dari Karawang menuju Medan ya, belum sampai juga ini. Nah setelah bongkar tadi malam karena ya seharian karena kita kegiatan ya. Jadi ini kawan-kawan apa namanya? Ya harus istirahat lah ya, karena badan terasa pegal-pegal ya, seperti itulah pokoknya. Namanya kita seharian penuh kegiatan seperti itu, bukannya mengeluh atau apa, ini hanya cerita kawan-kawan ya, sekedar bercerita aja. Jadi seperti itulah gambarannya itu loh. Terus tadi malam jam 2:30 kami bangun berdua sama temanku yang satunya, jalan. Jam 6 tadi baru sampai di daerah sini ya, daerah Ujung Tanjung ini ya. Ujung Tanjung Rokan Hilir. Setelah itu kita istirahat lagi ya, karena teman saya masih ngantuk katanya. Istirahat lagi. Akhirnya kami ya istirahat, ngopi-ngopi, mandi, terus sarapan. Dan ini sudah jam 9 lebih ya. Melanjutkan perjalanan lagi. Seharusnya ini sudah di Medan, seharusnya hari Kamis ini ya, prediksi saya sudah balik lagi ke arah Pekanbaru, sudah muat lagi. Tapi kenyataan masih di sini kawan-kawan ya, karena berbagai kendala seperti ngeban teman-teman tahu sendiri ya, saya 8 kali ngeban, sempat seharian penuh di tempat tambal ban itu 2 kali ya, di kilometer 116 sama di ini ya, Bedengseng waktu itu ya. Itu sehari penuh saya di sana. Sudah memakan waktu 2 hari lah ibaratnya ya. 2 hari saya sudah kalah, dan ditambah lagi 1 hari kemarin karena menginap ya. Jadi waktu saya hilang 3 hari kawan-kawan, hitungannya kawan-kawan. Ya seperti inilah kehidupan kita di jalan ya. Jadi tidak selalu lancar, tidak selalu mulus lah ya. Pasti ada aja halangan gitu. Entah sedikit, entah banyak, pastinya ada gitu. Jarang kalau harus lancar. Ya kalau ketemu lancar ya alhamdulillah ya. Ya kan, yang kita harapkan selalu lancar, tapi pasti ada lah. Entah itu apa, sedikit-sedikit pasti ada. Ya teman ngajak tidur pun sama aja. Kita terhalang juga kan. Kalau kita konvoyan itu bisa ketemu teman yang cocok, kita jalan, teman ikut jalan, lah itu enak. Tapi kalau kita masih pengen jalan, teman ikut istirahat, itu sama aja kita terhalang kawan-kawan ya. Gitu. Sebenarnya tadi malam itu saya mau jalan, ya bener badan rasanya nggak enak, tapi saya masih kuat, masih oke lah untuk jalan, masih siap pokoknya. Teman saya yang mau tidur, masa temannya tidur kita tinggalkan, nggak enak guys ya. Makanya kita ikut tidur aja sekalian. Dia bilang jam 3 bangunin tolong, nggak. Saya jam setengah tiga sudah bangun, tapi jam 3 baru berangkat Pak. Gitu ceritanya, seperti itu guys. Kita balik kamera ya. Nah teman-teman, kembali lagi ke topik utama tadi ya. Ini masih di area Rokan Hilir kawan-kawan ya. Ini seperti inilah penampakan
daerah Rokan Hilir. Ini sebelum Balam ini ya berarti ya. Banyak sekali pengeboran minyak guys di sini. Kalau saya bilang di sini itu gentongnya minyak, di bawah itu minyak tok. Oh iya, ini muatan saya tinggal sedikit kawan-kawan ya. Jadi entah ada entah enggak ini 10 ton 30 batang teman-teman. Tapi ya terasa sih angkatannya. Kalau punya teman saya yang satu tinggal 5 batang tapi yang besar-besar itu. Kalau punya saya 30 batang kecil-kecil kawan-kawan. Nanti saya spill ya. Tadi nggak sempat spill saya karena masih gelap ya. Jam 6 tuh di sini masih gelap kawan-kawan. Karena ikut apa? Karena teman saya ngajak tidur, saya jadi ikut tidur. Aduh, nyamuknya guys. Kan terbang. Tadinya mau aku ajak jalan terus teman-teman, karena dia nggak kuat. Ya wis, mau gimana lagi kan. Kan target saya kalau jam 6 lanjut terus sarapan nanti di Cikampek ya, atau pokoknya daerah kalau udah masuk Sumatera Utara lah pokoknya. Itu ke Medannya masih terkejar. Sampai Medan jam 3 masih terkejar lah. Dia cuma 1 titik bongkar lah, saya dua titik guys. Saya udah bilang saya itu 2 titik. Dia bilang nggak akan tembus. Saya bisa nembus, saya bilang gitu. Tapi dia ngeyel, wes toh santai wae, ngopo mbok kejar-kejar gitu. Waduh lah, ini kalau udah kayak gini berat guys. Nah, saya kan juga butuh apa ya, butuh sat-set kan ya. Walaupun kadang suka telat-telat kan, sat-set aja masih kemarin 2 bulan nggak nembus target kilometer, apalagi menye-menye ya kan. Nah, ini di depan truk-truk sawit guys, ada truk sawit 1. Saya itu dulu waktu belum pernah ke Sumatera ya, pengen banget lihat sawit guys. Kayak apa tuh sawit itu ya, waktu itu masih kecil sih ya soalnya ya. Nah, sekarang malah hampir tiap hari lihat sawit sekarang. Sudah jam 9 lebih guys. Ini nggak akan tembus. Ini kalau jam 9 ini sudah sampai di mana ya? Rantau Perapat ya mungkin ya. Rantau Perapat masih tembus. Medan masih kekejar. Dan ini masih di sini guys. Ke Rantau Perapat aja masih 3 jam 4 jam. Seandainya tadi nggak tidur, nggak istirahat di rumah makan tadi ya, saat ini sudah di Rantau Perapat teman-teman. Ini kayak nggak muatan loh aku, cuma kerasa aja lah. Ada muatan di belakang, ada beban di belakang itu kerasa, cuma nggak berpengaruh sama kecepatan mobil ya. Angkatan juga enteng. Nyalip-nyalip juga enak gitu. Ini malah teman saya yang satunya yang ngejak tidur tadi malah udah nggak kelihatan guys, udah jauh.
saya yang ditinggal gantian saya. Ya pokoknya tak suruh jalan terus ini. Pokoknya jalan terus, kejar Medan. Nah, saya 2 titik soalnya, wah agak pusing juga ini kalau kelamaan ini. Karena kalau kelamaan itu pengeluaran kita makin besar teman-teman. Sawit lagi guys. Ini sepertinya manifold saya bocor lagi nih. Teman, saya pernah spill daerah sini ya. Ini salah satu pengeboran yang besar di daerah Rokan Hilir kawan-kawan. Pengeboran minyak guys. Di daerah sini banyak sekali pengeboran minyak dan ini salah satunya. Ini tergolong besar ini kawan-kawan. Kalau di depan sana banyak sekali. Dulu saya pas masih ikut moving rig itu sering kesini kawan-kawan. Kadang dari Gresik, dari Bojonegoro ya, bawa ke sini peralatan bornya. Daerah sini daerah Duri itu banyak guys. Kalau Duri itu banyak pool lah di sana, pool pengeboran gitu, alat-alat pengeboran. Dan di sebelah kanan saya ini ya, bentar guys, kita bola tanggung ini. Nah, oke, berhasil alhamdulillah. Di sebelah kanan saya ini ya, ada pipa-pipa ini terhubung ke pengeboran teman-teman ini. Tapi di ujungnya sampai mana saya nggak tahu ya ini ya. Saya cuma tahu pipanya aja. Mungkin ke pelabuhan mungkin ya, kemungkinan besar ke pelabuhan terdekat lah. Mungkin tadi Dumai, yang tadi mana itu pelabuhan yang di Kerinci apa di mana itu ya, apa ada Kerinci ya, saya kok lupa ya. Pokoknya daerah sini itu dekat laut. Dumai kemarin ya, yang bongkaran pertama itu kan dekat sama laut itu teman-teman. Ada Pulau Rupat kalau nggak salah seberangnya, dekat sekali. Mungkin kelihatan ya kalau dari Dumai ya. Setelah itu seberangnya lagi Malaysia, dekat sekali sama Malaysia guys. Biasanya kalau jalan-jalan gini siang-siang gini ketemu truk-truk rig gitu ya, tapi ini tumben ini nggak ketemu ini, belum ketemu ini. Tapi enaknya saat ini ya bisa jalan di atas 50 km per jam. Kurang 400 kilo teman-teman. Waduh, ini agak berat ini kalau harus bisa masuk Medan sore ini ya. Semoga aja jam 4 jam 5 bisa masuk lokasi
dibongkar. Yang titik pertama aja udah syukur alhamdulillah ini. Soalnya masih 2 titik guys. Yang satunya bisa jadi hari Sabtu ini. Soalnya kan besok hari Jumat ya, tanggal merah katanya ya. Kalau bisa bongkar ya alhamdulillah, semoga aja bisa bongkar. Kalau nggak bisa ya wis tetap hari Sabtu guys, nunggu hari Sabtu bongkar ini. Padahal cuma tinggal 12 batang, titik 1, titik 2, titik 3 tinggal 18 batang loh. Tapi ya ini waktunya ini, aduh, saya agak gimana gitu. Seandainya tadi malam temanku tak tinggal, ya mungkin saya sekarang udah dekat sama Medan. Ya setidaknya sudah di inilah ya, sudah di Aikanopan, entah di mana itu namanya, masuk tol itu kisaran. Ya itu karena saya sudah melihat hari Jumat tanggal merah. Kayak tadi malam saya mau jalan, tapi teman saya, waduh, mosok meh jalan sih, bilang gitu. Lah piye lah, aku masih 2 titik. Ngajaknya bareng pokoknya. Ya wis. Ada lagi teman-teman ya, pengeboran yang gede. Sebenarnya sudah beberapa saya melewati ya, cuma baru 2 ini yang saya sepil ya. Dan di depan juga banyak guys. Nah ini sudah sampai di daerah Balam ini guys. Ini ke sana juga ada pengeboran guys. Banyak pengeboran. Saya juga pernah masuk di sini, daerah sini nih. Di 2022 ini saya masuk sini. Nah ini jalannya ada di sini guys. Di belakang perkampungan ini. Nah ini jalannya ini. Ini sudah diaspal, bagus kawan-kawan. Wah, ada aspalnya masuk ini. Tuh. Sampai sana, wah waktu itu saya selip nggak bisa masuk guys. Akhirnya dijemput sama ini, sama loader 2, yang satu doser, yang satu loader. Jadi ditarik loader, didorong sama doser. Karena waktu itu masih tanah lumpur gitu, wah parah guys. Tapi emang rata-rata gitu ya, masuk ke pengeboran ya. Jalannya lumayan ekstrim, apalagi yang di ini Kawaijen. Wah, kalau teman-teman ada yang tahu Kawaijen ya, ada yang pernah tahu ada truk trailer naik ke sana. Itu salah satunya saya. Itu beberapa kali moving rig saya ikut terus di sana. Wah jos pokoknya, sama angkernya itu guys. Mau cerita horor tapi masih siang ini, nggak enak ya. Tapi nggak apa-apa, ini
Saya pernah pengalaman di ini Kawaijen, jadi ingat saya itu. Movie Creek di sana habis muat kan, pokoknya mau muat atau setelah muat itu turunnya tetap malam, naiknya pun malam hari guys. Jadi kita nggak bisa ini ya, nggak bisa tidur ya semalaman ya. Pokoknya kita harus benar-benar fit. Siang sebelum kita berangkat harus tidur. Setelah muat, selesai semua kita harus tidur istirahat. Jam 10 malam kita turun kalau di atas. Kalau di bawah mau naik, siangnya kita tetap harus istirahat. Malamnya kita naik guys. Jadi jam 10 malam itu kita naik, dikawal ketat sama PJR ya. Itu kalau teman-teman yang pernah ke sana tahulah sempitnya kayak apa jalannya. Saya waktu itu saya belum ngevlog guys, tapi kalaupun ngevlog juga malam hari ini susah juga ya di sana ya. Nah, menginap pokoknya nggak bisa turun karena ada insiden di bawah atau apa waktu itu, saya lupa. Pokoknya adalah, pokoknya kita menginap di sana kondisinya kosong. Itu gini, jam 12 malam ya, itu ada satu lokasi sebelum pos security masuk Kawaijen itu ini guys, ada sebuah tikungan gitu ya. Nah, beberapa tikungan, ada saya, ada teman saya dua, saya yang paling belakang teman-teman. Terus ada kernet anaknya teman saya waktu itu lari dia karena diliatin Kunti guys. Ada perempuan nangis ya, gitu, dicari, oh dia ternyata Kunti, wah lari dia. Setelah itu saya penasaran guys, saya agak takut-takut gimana gitu kan ya, manusiawi lah ya, agak deg-degan. Wah bener, malamnya kan pada tidur kan, pada takut ya, pada lari ke depan kan ya. Saya di belakang sendiri teman-teman, mau nggak mau tetap aku inepin itu truk saya kan, walaupun yang lain pada lari ke depan. Pada di depan emang kan banyak truk itu kan. Alhamdulillah saya dapatnya di situ pas tikungan, pas tepat lokasi angker itu. Wah malamnya guys, pada lari ke depan, saya di situ sendirian, terus bawa tak tekati kan, kadang kabut gitu kan. Pada lari ya saya tidur, mobil saya nyalakan, tapi pakai heater ya, karena ada heaternya biar hangat gitulah, karena dingin banget kan di sana guys. Nah itu, wah semalaman diganggu terus aku guys, nangis. Terus nampak di depan, di kaca kan, depan saya kan mobil teman saya ya, dia berdiri di ekor truk teman saya. Wah saya waduh, malah makin nekat ini Kunti ini ya. Aku ya cuma diem ya sekarang, mulai terserah wes, terserah, sebenarnya aku gak ganggu. Mungkin kalau kita bisa komunikasi, mungkin dia mau minta tolong entah apa ya. Nah, tapi karena saya juga yo agak takut juga soalnya. Jadi wajahnya ini nggak kelihatan, dia cuma apa ya, pakai baju putih sama rambutnya itu terurai ke depan gitu. Nah, kalau mau minta tolong boyo bilang, mas aku tolong gini kan enak. Enggak, ini diem weh, cuma nangis tok, enggak gelem ngomong. Ya wis aku tak tinggal tidur toh tapi delalah dia nggak mau masuk ke truk saya. Nah ini kalau sama yang namanya Kunti itu saya sudah berkali-kali guys. Jadi udah gak heran lagi. Itu ya pernah di daerah tempat saya di Gunung Pati itu, waktu tengah malam mau berangkat kerja tengah malam, tapi saya kayaknya pernah cerita juga sih sama suster ngesot guys. Itu rumah sakit mau dibangun. Tadinya aku kira itu ini orang mau ngeprank. Ini saya pernah cerita ini, beberapa kali saya cerita lagi. Aku kira orang mau ngeprank,
Ya saya nggak ada takut-takutnya tau. Jam segitu ada ngesot-ngesot di tengah jalan. Di tengah jalan itu namanya di Gunung Pati itu daerah Getas namanya. Mungkin kalau teman-teman Gunung Pati atau dari Semarang mesti tahu ya. Area Kadri sampai ke mana itu? Ngerembel itu ada salah satu tempat letter S ya, tikungan letter S itu namanya Desa Getas lah, itu di situ itu. Dan sekarang pas titiknya itu ada rumah sakit baru di situ. Saya pas di situ, guys. Ada kok ngesot-ngesot tuh apa kan gitu loh. Aku samperin, kok kira orang ngeprank kan, mau aku tendang gitu, memang bener orang iseng tuh kan, kurang ajar ya kan, tengah malam atau begal atau apa kan saya nggak tahu. Tapi saya memang kalau kayak gitu di tengah jalan itu jarang saya takut, guys. Malah tingkat keberanian saya itu wah memuncak, guys. Semakin berani malah saya. Nah, itu saya deketin, mau saya pancal kepalanya emang itu waktu itu. Begitu deket saya berhenti, buah, asli itu, asli. Saya sampai berhenti, saya bener-bener ada di depan muka saya, guys. Ini bener apa enggak ini? Bener apa enggak ini? Bener apa enggak? Tengkorak, guys, nggak ada kulit-kulitnya sama sekali ya. Full tengkorak itu. Jadi kepala itu ada rambutnya tapi tengkorak ya, kayak di film-film itu. Buayu. Ternyata bukan manusia ya. Aku tadinya mau aku pancal nggak jadi toh, aku akhir jalan itu. Tapi jalanku aku nggak takut, nggak apa. Ya wis jalan biasa. Gitu. Yang tadinya aku kira orang mau ngeprank, ternyata bener-bener hantu, guys. Kota Bagan Batu, teman-teman. Ini adalah kota terakhir ya di Riau. Jadi ini masuk perbatasan Riau Sumatera Utara, teman-teman ya. Beberapa kilo ke depan kita akan masuk ke perbatasan. Bagan Batu ini sering macet seperti ini, guys, kalau siang-siang karena banyak aktivitas bongkar muat di ini ya. Ini kan pasar ini, guys ya. Seperti inilah suasananya, guys. Bahkan sampah-sampah ada di pinggir jalan ini. Dan jangan di-skip ya, ini sebentar lagi kita akan melewati Bukit Kodok, teman-teman. Seperti apakah sekarang? Ya, terakhir itu sudah sudah dibenarkan jalannya ya. Agak lebar. Saya pun masih penasaran, teman-teman ya. Terakhir ke Medan itu kan bawa keramik ya dari Palembang.
kita memasuki perbatasan, guys. Oke teman-teman, kita memasuki perbatasan Riau dengan Sumatera Utara ya. Seperti di video-video sebelumnya teman-teman. Titik ini selalu saya rekam ya ketika lewat siang hari ya. Nah ini dia. Selamat jalan Provinsi Riau. Selamat datang di Provinsi Sumatera Utara teman-teman. Di sebelah kanan kiri kita ada ini ya, kebun sawit ya. Dan sebentar lagi kita akan melewati Bukit Kodok teman-teman. Jadi Bukit Kodok itu dekat ya dengan perbatasan Riau dan Sumatera Utara ya teman-teman. Oke guys, inilah Bukit Kodok. Kita dari arah atas ya, tidak dari arah bawah. Nah, jalannya seperti ini guys, halus, lebar. Dan di sebelah kiri tadi para youtubernya lagi istirahat, lagi duduk-duduk aja, karena mereka mungkin menunggu momen-momen ya. Ternyata belum landai kawan-kawan. Masih berat tanjakannya. Perbaikan jalannya menanggung ya. Harusnya waktu itu ada timbunan gitu kan. Ditimbun yang dari arah bawah itu dikasih tinggi sedikit, biar truk-truk bisa dapat nafas, bisa dapat tenaga gitu kan. Dari sebelum tikungan tuh udah dikasih gitu kan harusnya. Ternyata cuma diperhalus, diperlebar guys. Nah ini sejauh mata memandang kita ada kebun sawit. Sangat lebar sekali guys. Punya 5 hektar aja di sini wes. Tiap pagi kita panen, siang selesai. Dari siang sampai pagi lagi kita duduk manis ngopi-ngopi ya guys. Tapi kalau sawit mungkin nggak tiap hari ya. Kalau karet tiap hari gitu. Baik teman-teman, ini saya melewati tempat viral TikTok ya. Ini adalah Tugu Tengkorak. Oh ya, ini mohon maaf, ada gangguan lagi ya di armada saya. Ini suara dari knalpot ya, mungkin entah turbonya, entah manifoldnya, saya nggak tahu. Tapi ini baru saja bunyi guys, di Kota Rantau Prapat tadi bunyi. Dari Kota Rantau Prapat ke sini ya sekitar berapa ya? 10 kilo mungkin ada.
Jadi misalkan teman-teman merasa terganggu, mungkin konten akan saya hentikan dulu sampai pulang ke Jawa nanti ya, sampai sudah benar lagi ya. Misalkan ada yang bilang keganggu gitu, misalkan ya monggo silakan, nanti setelah saya upload monggo komentar misalkan mengganggu, sementara saya berhenti dulu, nggak apa-apa guys. Suaranya seperti peluit, seperti aneh gitu loh, kok bunyi lagi. Dulu waktu itu pernah bunyi ya, terus gak lama manifoldnya jebol. Setelah manifold dibenarkan, hilang. Ini bunyi lagi guys. Coba nanti saya koordinasi sama kepala mekanik di pusat ya, misalkan harus storing ya, nanti saya storingkan guys. Dan ini ada kabar yang tidak mengenakan, saya tidak bisa bongkar guys, jadi harus menunggu hari Senin ya, karena ini hari Kamis. Sudah sore jam setengah 3, pabrik tutup jam 4. Besok tanggal merah, Sabtu tidak ada kegiatan. Ini yang titik ketiga. Kalau yang titik kedua Sabtu bisa, yang titik ketiga harus nunggu hari Senin kawan-kawan. Jadi pekerjaan saya akan terhenti lama ini nanti. Mungkin hari ini sampai besok malam saya akan singgah di Aikanopan. Terus Sabtu pagi saya di Medan, di Tanjung Murawa bongkar. Setelah itu saya pindah ke Kim. Hari Sabtu siang sampai Senin pagi nanti saya di sana kawan-kawan. Oke teman-teman, dan saya berhenti di daerah Aikanopan ini ya. Sebelum Aikanopan, setelah kota Rantau Prapat sekitar 15 kiloan ini. Ada kuburan Cina di seberang sana. Saya ada di sini guys. Rencananya nginep di sini sampai Sabtu ya ini ya. Bongkaran saya yang titik ketiga hari Senin bisanya guys. Yang titik kedua hari Sabtu. Besok pagi hari Jumat tanggal merah, jadi libur guys. Kita makan-makan dulu. Karena jam 7 sampai 9 sangat berbahaya. Matahari. Oke teman-teman semua, sudah sejak hari Kamis ya saya di sini, dan ini hari Jumat sore teman-teman. Saya akan melanjutkan perjalanan lagi ke Medan ya, tapi nanti ini istirahat di rest area daerah Medan sana nanti ya. Mungkin di 165 rencana saya, tapi belum tahu juga nanti ya. Sampai sana jam berapa belum tahu nanti guys. Ternyata ini sampai ke kisaran aja masih 100 kiloan ya dari sini. Dan seperti janji saya kemarin mau saya spill muatan. Kita spill dulu muatannya ya guys. Nah ini muatan saya teman-teman, tinggal 30 batang. Ini nggak ada 30 ton teman-teman. Baik teman-teman, sudah saatnya ganti acara ini. Kita jalan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Knalpot saya ini, apa turbonya ini yang bunyi ini ya. Kayak peluit guys.
bener-bener gak enak. Oke, sudah jam 18.55 guys. Sama saja jam 6 sore ini. Jam 6 sore di sini masih kelihatan terang benderang ya. Oh iya, ini sepertinya packing manifoldnya jebol lagi teman-teman. Ya kan? Teman-teman, selamat malam semuanya. Oke, saat ini sudah jam setengah 10 malam ya teman-teman. Saya masuk kota Kisaran ini. Ini gerbang Kisaran. Baru saja kita melewati teman-teman. Bentar lagi kita akan masuk di tol Kisaran teman-teman. Sebelum masuk tol ada ini ya, rel kereta api dulu. Kita lompat rel kereta api dulu, maju agak jauh, lalu ada jembatan 2. Setelah jembatan 2 persis ada lampu merah teman-teman. Jadi setelah lampu merah itu, pas lampu merah itu kita ke kiri, tidak ada arahnya, tidak ada pelangnya. Kalau itu ke kiri itu arah masuk tol ya. Waktu itu belum ada pelangnya, nggak tahu kalau sekarang. Kita akan sampai lampu merah ya, dan belok kiri teman-teman. Ini barusan saya melewati jembatan 2. Pokoknya dari Gapura tulisan Kisaran yang besar tadi ya guys ya. Itu maju lagi
kita nyebrang rel kereta api, terus maju terus, nanti ada jembatan 2. Setelah jembatan 2 itu lampu merah. Nah, lampu merah ini cuma satu-satunya guys. Nah, kalau lurus kita masuk ke kota itu ke kiri. Pokoknya satu-satunya lampu merah ini dari Gapura tadi ya, Gapura Kisaran tadi. Kalau udah masuk kota ya ada lampu merah berapa saya nggak tahu, nggak ngitung. Pokoknya patokannya ini, dan itu ada pelang sebelah kiri, itu tidak ada tulisan masuk tol gitu, nggak ada guys. Itu lurus, tulisannya ya lurus kota 50 Medan, ke kanan kota Kisaran, ya ke kiri tulisannya BP Madoge Buntu Pane tulisannya. Jadi nggak ada arah tol gitu teman-teman. Jadi jangan salah ya, harus benar-benar diperhatikan ya. Mana tahu suatu saat nanti teman-teman ada yang mau masuk tol, ada mau ke Medan mau masuk tol. Nah ini arahannya guys. Bisa diingat lagi, diputar lagi video saya ini gitu ya guys. Sempit sekali dan bentuknya itu letter V. Kiri ini maju terus sekitar ya 2 hingga 3 kilo ya teman-teman. Nanti akan ketemu gerbang tol sebelah kanan. Tidak perlu takut nyasar kalau sudah masuk sini. Kalau di siang hari kelihatan kanan kiri kebun karet ya. Setelah tikungan letter S ini letter S ya, ke kiri lalu ke kanan. Itu nanti ada rumah sakit. Rumah sakit dengan bangunan lama ya. Seperti bangunan zaman Belanda. Nah ini dia rumah sakitnya teman-teman. Jangan takut nyasar ya. Rumah Sakit Umum Katarina 1914. Benar sekali. Tulisannya aja 1914 guys. Sebelah kanan saya ini juga ada bangunan-bangunan lama ya, bangunan-bangunan zaman Belanda juga. Oke, ini dia gerbang tol Kisaran.
Ini perjalanan saya ya sekitar 120-an kilo. Tapi jaraknya itu sebenarnya dekat ya, 120 kilo itu nggak terlalu jauh ya, mungkin sekitar Semarang sampai ke mana ya, ke Pemalang mungkin ya teman-teman, ke Comal, daerah Comal Pemalang. Tapi di sini sangat beda ya, karena apa namanya, jalurnya keriting-keriting gitu loh jalannya, aspalnya itu keriting-keriting gitu. Terus sempit juga, kalau ngikutin truk-truk muatan berat pelan-pelan ikut pelan, lama bisa nyalipnya guys. Makanya ini sudah 4 jam ya perjalanan saya, 120 kilo loh. Nah kan jika pas sendirian gitu saya bisa jalan 60 sebenarnya. Tapi ini memakan waktu 4 jam teman-teman. Oke, kita turun dulu ya. Aduh, jos nih. Bidangnya jos rasanya. Oke, gerbang tol Kisaran teman-teman. Turun sebentar. Pastikan satu kartu untuk satu kendaraan. Jaga jarak aman kendaraan Anda. Oke, siap, guys. Aduh, itu dia di sana. Gerbang tolnya masih sekitar berapa ya? 200 meteran lah ya di sini. Kita belum masuk. Oke teman-teman, sudah cukup istirahatnya. Jam 10:30 malam ini. Segera jalan masuk rest area, istirahat, besok bangun pagi-pagi, lanjut jalan jam 8 sampai lokasi, langsung bongkar. Setelah bongkar ngetem lagi sampai Senin guys. Kisaran. Jauh. Harusnya berapa? Ada di rest area 118 ya. Saya mau istirahat, sudah jam 23 lebih 17 menit teman-teman. Besok harus bangun pagi-pagi ya.
Selamat pagi teman-teman. Ternyata saya kesiangan dan ini akan melanjutkan perjalanan lagi ya guys. Sudah jam 7 lebih nih. Di pabrik setengah hari guys. Ini harus ngejar waktu ini teman-teman. Oke, gak pakai lama-lama teman-teman. Kita gaskan, ternyata sudah hampir jam 8 ini. Harusnya ini sudah di lokasi ya. Ya minimal sudah dekat lah ya. Jam 8 udah masuk harusnya. Ini saya di rest area 118 teman-teman. Oke teman-teman, saat ini saya menggunakan fitur cruise control ya di 70 km per jam, dan ini ada di kilometer 66. Di depan sana ada kilometer 65 yang tadi malam atau kemarin saya rencana akan singgah di sini, tapi nggak jadi ya guys karena sudah kemalaman. Dan saat ini sudah jam setengah 9 pagi teman-teman. Saya harus mengejar sampai lokasi bongkar dulu ya. Sarapannya dipikir nanti, yang penting bisa sampai lokasi dulu karena ditunggu hanya setengah hari teman-teman. Nah, setelah ini ada exit Bandara Kuala Namu Medan, dan saya harus keluar di depannya ya, di Tanjung Murawa nanti ya. Pokoknya dicari Tanjung Murawa gitu guys. Oke teman-teman, alhamdulillah ini sudah sampai di Tanjung Murawa ya, di kilometer 33 teman-teman ya. Jadi sekitar 30 kilo dari rest area yang baru saya lewati di video sebelumnya, dan sekitar 80 kiloan ya berarti ya, di tempat saya istirahat tadi malam. Saya belum top up etol teman-teman, saya top up dulu. Oke, gerbang tol Tanjung Murawa guys. Ini dari lokasi kita bongkar ya nanti ya, sekitar 5,7 kilo. Tapi bisa lebih ya, soalnya ini dimasukkan jalan kampung teman-teman. Ancar-ancarnya itu nanti kalau ikut Google Map kita lanjut ya. Jadi kalau kita ikut Google Map nanti masuknya jalan kampung. Kata pemilik barang maju lagi sampai ketemu masjid guys. Masjidnya di kanan jalan, dan di seberang kirinya kita masuk ke kiri, nanti ada jalan besar masuk ya guys. Kita masuk jalan besar nanti. Inilah keruatan-keruatan di Medan. Tanjung Murawa teman-teman.
tetap kita ambil jalur kanan ya, karena nanti akan haluan ke kiri teman-teman. Baik teman-teman, ini saya sudah ada di sekitaran lokasi ya. Tapi karena alamatnya itu Jalan Rahayu, dan Jalan Rahayu itu jalan kampung, tidak bisa dimasukin trailer teman-teman ya. Sebentar, ini gangnya ini. Ini gangnya guys. Ada gapura ini ya. Ada gapura ini. Nah kita maju lagi, ada masjid, disuruh ke kiri teman-teman. Jadi masjid ini kita akan ke kiri. Nah, ini jalannya yang sebelah mana ini? Sebentar. Sebentar guys, kok nggak ada ya? Bentar ya guys. Alhamdulillah teman-teman, alamatnya benar ya. Alamatnya itu nggak jelas guys, jadi cuma dikasih seberang masjid ada jalan ke kiri, padahal ini tidak jalan ya sebenarnya ya. Kukira kan jalan gang gitu kan, ternyata itu akses masuk pabrik teman-teman. Dan ini diarahkan masuk terus sama security depan tadi. Lalu ada gerbang, nanti tanya bagian spare part itu. Ini debunya parah guys. Harus safety teman-teman ya, ada helm, sepatu safety harus ada semua ini. Baik, alhamdulillah teman-teman ya, sudah sampai di lokasi ini di dalam pabrik. Saya sudah pakai helm juga ini. PT-nya ini guys, PT Inno Alam Nusa. Tapi sayang sekali di surat jalan cuma tulisan kayak gini guys, tidak ada PT-nya teman-teman. Tidak ada tulisan PT-nya guys. Jadi siapa orangnya ya nggak bingung ya, bawa truk transformer kayak gini, bawa truk segede gaban kayak gini, tapi cuma dikasih alamat seperti ini ya, disamakan mobil pribadi aja. Baik teman-teman ya, karena durasi sudah terlalu panjang, nanti saya coba merekam saat bongkar ya, tapi kalau nggak bisa ya mohon maaf teman. Ini video di titik 2 saya tutup sampai sini dulu teman-teman. Untuk di titik 3 nantikan video saya selanjutnya ya. Jangan lupa like, subscribe, share dan tekan tombol loncengnya untuk notifikasi video saya selanjutnya. Sampai jumpa.